narasumber-narasumber yang luar biasa. Kita akan memperkenalkan satu persatu tentunya para narasumber kita. Sekali lagi topik kita adalah kemiskinan, perekonomian, dan UMKM. Siapa sajakah narasumber kita? Pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang saat ini. Narasumber kita yang pertama Bapak Muhammad Wahyu Yulianto SSI, SSTMSI ya. Beliau adalah Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Selatan. Kita sapa dulu Pak Wahyu. Halo, assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun berada. Ya, alhamdulillah semoga sehat ya Pak ya. Sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu tadi Pak Wahyu merupakan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya yang paling cantik sendiri narasumber kita yang kedua, Ibu Dr. Anda Rima Andarsih MSI. Ibu Rima ini merupakan pelaku UMKM dari IPMI Sumatera Selatan. Betul ya Bu ya? Iya, betul. Iya. Assalamualaikum, apa kabar Bu Rima? Waalaikumsalam, alhamdulillah pagi hari ini kabarnya sehat walafiat walaupun masih kena flu. Masih kena flu? Iya. Oleh karena kabut asap mungkin ya? Mungkin saja. Mungkin saja. Iya. Oke, di sini tidak kalah membanggakan sudah hadir juga dari Bapeda Sumatera Selatan, Bapak Sultan M. Syah SESHMM. Beliau adalah Kepala Bidang Pemerintah Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat ya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sultan ya? Sehat, alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah. pemirsa juga sehat semua di sini. Amin, amin ya robbal alamin. Yang paling utama itu kita hadir di sini bisa sehat semua dan juga kita bisa berjumpa dalam dialog pengentasan kemiskinan ya Pak ya, dan memberikan literasi bagi para pendengar setia Pro 1 RRI Palembang. Baik, mungkin untuk dialog kita di pagi hari ini dengan topik kemiskinan, perekonomian, dan UMKM. Saya mungkin ke Pak Wahyu dulu nih dari Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Selatan. Pak Wahyu bisa cerita nggak sedikit nih Pak Wahyu mengenai tentunya persentase masyarakat miskin hingga tahun 2023 dari data Badan Statistik sendiri seperti apa dan berapa nih Pak Wahyu? Oke, Ibu Lydia, sebelum saya menginformasikan terkait dengan data terkini, mungkin juga pemirsa perlu tahu nih sebenarnya apa gitu sehingga pemahaman masyarakat akan clear gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami dari BPS ya itu adalah ditugaskan pemerintah salah satunya dalam rangka penyediaan data, yaitu salah satunya adalah data kemiskinan. Jadi kami dalam setiap tahunnya itu menghitung angka kemiskinan dengan 2 kali penghitungan dari kondisi Maret dan kondisi September. Oh, Maret dan September. Iya. Okay. Jadi kita melakukan survei di bulan Maret, kemudian kembali kita juga melakukan survei di bulan September. Nah, nanti kita lihat bagaimana sih angka-angka kemiskinan di periode bulan tersebut gitu. Dan itu kita hitung setiap tahun. Okay. Nah, kemudian terkait dengan penghitungan angka kemiskinan itu sendiri, itu tentunya ada metodologinya. Ada metodologinya. Yaitu kami dari BPS menghitung dari sisi makro. Mungkin selama ini pemirsa mendengar angka kemiskinan berapa persen, sekian persen itu. Jadi memang itulah. Jadi kami dari BPS hanya menginformasikan terkait dengan itu tadi persentase ataupun jumlah penduduk miskinnya. Tidak menginformasikan terkait dengan penduduk miskin yang by name, by address atau secara mikro. Karena kalau secara mikro tentunya adalah ada kementerian yang memang sektoralnya lebih berwenang. Nah, tadi terkait dengan angka, itu tadi perlu saya informasikan lagi terkait dengan pendekatannya. Jadi ketika kita mengukur angka kemiskinan adalah pendekatannya adalah pengeluaran atau konsumsi dari penduduk. Nah, konsumsi itu didekatkan dari pengeluaran makanan dan kemudian non makanan. Jadi makanan dan makanan kita hitung setara dengan rupiahnya berapa. Kemudian untuk makanan ini yang perlu diketahui oleh para pemirsa, itu adalah ada konsensi dari Widya Parapangan. Widya Parapangan namanya, bahwasanya disetarakan konsumsi penduduk
itu minimalnya kebutuhan dasarnya untuk makanan itu mengkonsumsi kurang lebih 2.100 kalori. 2.100 kalori. kalori. Okay. Nah, harapannya itu sudah menjadi kebutuhan sangat minimal itu untuk makanan. Nanti merefer ke beberapa komoditas, misalkan dia konsumsi beras, dia konsumsi sayuran tempe, tempe, tahu, sayuran-sayuran gitu. Kemudian ada protein. Nah, kemudian itu ada kurang lebih ada 52 komoditas yang kita survei untuk tadi pendekatan konsumsi itu. Nah, ketika kita dapatkan seberapa besar sih setara 2.100 kalori terhadap makanan, kemudian tadi untuk non makanannya mendapatkan 1 garis kemiskinan rupiah. Nah, ketika orang pengeluaran per kapitanya di bawah angka tadi garis kemiskinan, maka mereka dianggap adalah penduduk miskin. Nah, itulah yang menjadi ukuran selama ini dalam penghitungan kemiskinan makro oleh BPS. Dan untuk angka terakhir di Sumatera Selatan itu tercatat kurang lebih 11,78%. 11,78%. Ini mengalami penurunan sejak 5 tahun terakhir. Ya, dulu sempat mencapai tertingginya di angka hampir 12,5% dan terus menurun hingga sekarang di Maret 2023 ini sebesar 11,78%. Memang kemarin juga pada saat COVID tidak bisa kita hindari karena adanya pandemi sehingga angka kemiskinannya agak naik, akan tetapi di Sumatera Selatan ternyata angka kemiskinan yang kondisi sekarang setelah pandemi malah justru lebih rendah dibandingkan dengan sebelum pandemi. Itu kondisi terakhir angka kemiskinan di Sumatera Selatan. Oke, baik. Ini terkait dengan katanya tadi komoditas yang disurvei itu ada 52. Apa saja tuh, Pak? Ya itu tadi ada beras kemudian ada daging-dagingan, sayur-sayuran, buah-buahan. Ya, kemudian juga non makannya juga sama. Ada untuk pengeluaran kelompok kebutuhan pendidikan, kemudian untuk pengeluaran rumah tangganya, listrik, bensin gitu. Nah, ini salah satu komoditas yang menyebabkan kemiskinan itu adalah pendorong kemiskinan itu untuk konsumsi beras, kemudian rokok kretek, kemudian daging ayam ras, telur ayam ras, mie instan. Nah, ini yang perlu dipahami nih Bapak Ibu sekalian. Ternyata konsumsinya penduduk miskin itu banyak mengkonsumsi rokok. Padahal rokok itu tidak ada nilai kalorinya gitu. Kalau tadi pengeluaran rokok bisa digunakan untuk konsumsi yang ada kalorinya, mungkin nanti bisa terangkat kan nilai kalorinya jadi bertambah. Tapi karena mereka mengkonsumsi rokok, tapi kita tidak bisa hindari. Kadang penduduk miskin juga beralasan, saya Pak kalau merokok bisa tahan 1 hari nggak makan gitu. Ya itulah kadang pendekatan-pendekatan kita juga harapannya ada peningkatan konsumsi masyarakat di tingkat bawah terhadap tadi komoditas-komoditas yang menjadi ukuran dalam penghitungan angka kemiskinan. Oh ya Bu Lydia, tadi juga belum saya sampaikan. Ya di sini ada Bu Rima dan Pak Sultan terkait dengan angka kemiskinan mikro juga. Nah, selama ini kan orang saya ini miskin kok kemiskinannya dirasa misalkan padahal mungkin merasa tinggi perasaan mereka itu. Ya itu tadi kemiskinan itu kan ada ukurannya ya. Kadang orang masyarakat luas itu menganggap dari sisi kemiskinan relatifnya. Ketika dalam satu komoditas, satu kelompok, satu wilayah ada satu orang yang sebenarnya dia dari sisi konsumsi mampu, tapi karena keterbandingannya di satu komunitas itu mereka punya mobil, punya motor, punya fasilitas lain, dianggapnya saya paling miskin di komunitas itu, padahal enggak. Itu yang perlu dipahami bahwasanya terkait pengukuran itu tentunya ada nilai absolut yang digunakan pembatas
antara orang miskin dan tidak, yaitu tadi dari sisi garis kemiskinan, konsumsi untuk makanan dan juga non makanan. Kalau yang mikro tadi by name by address itu Kementerian Sosial ya, yang mungkin pemirsa juga mendengar ada program bantuan yang langsung ke rumah tangga atau ke keluarga. Karena by name by address itu juga cara penghitungannya dari sisi penciri kemiskinan ada 15 kategori. Selain dari pengeluarannya, juga aset yang dimiliki, fasilitas perumahannya gitu. Itu yang mencirikan tadi kemiskinan mikro yang teridentifikasi by name by address untuk program-program dalam rangka pengentasan kemiskinan tadi. Sendiri. Oke, baik. Saya ke Bu Rima dulu nih, Bu Rima. Bu Rima ini adalah merupakan salah seorang pelaku UMKM. Dan kita pengen tahu nih Bu Rima, pelaku UMKM dari IPMI Sumatera Selatan. Ibu Rima sudah sejak kapan menjadi salah satu pelaku UMKM-nya? Ya, terima kasih Mbak Lydia. Kalau dikatakan sebagai pelaku UMKM, saya sudah sejak masih kuliah dulu. Sudah jalan kuliah udah lama. Memang waktu sekolah. Sejak muda berarti. Suka, iya waktu muda dulu. Suka usaha kecil-kecilan, membuat apa saja, termasuk menjahit, membuat bando-bando, yang bahan-bahannya kita supply dari pesan ke Jakarta dan Bandung. Nah, setelah berlalu di masa remaja dulu, masuklah di dalam komunitas. Jadi komunitas di waktu itu campur aduk gitu. Jadi ada di media adanya komunitas Nusantara, UMKM Nusantara, terus ada apalagi komunitas. Nah, saya ikut-ikutan. Kebetulan dari alumni SMA, alumni universitas juga ada. Masih sampai sekarang ini masih ada, sehingga tertampung minat dan bakat saya yang punya jiwa wira swasta itu, walaupun saya statusnya pegawai gitu kan. Nah, ketika ada tawaran di IPMI Sumatera Selatan itu 10 tahun yang lalu, ketika Ibu Mariati sebagai ketuanya, saya diikut sertakan. Cuma karena keterbatasan waktu, jadi mandek usaha-usaha sambilan tadi. Saya punya usaha kecilan, Pak, selain usaha sekolah, saya juga produksi pempek kekinian. Wah, pempek kekinian, usahanya ya. Usahanya, tapi tidak. Saya tidak setiap hari sesuai dengan pesanan saja. Kenapa? Karena pempek kekinian ini saya modifikasi. Pempek ini kan macam-macam di Palembang. Sementara saya kan dari keturunan Jawa. Nah, ketika saya buat pempek di Palembang ini, terus awalnya tuh mertua saya paling suka gitu loh, kok beda nih pempek buatan wong Jawa kan gitu kan. Nah, padahal sama, cuma mungkin cara racikannya. Nah, kenapa saya modifikasi? Karena saya juga seorang guru dari TPA juga, kemudian dari SD MTS, saya punya SDIT Al-Hana yang di kilometer 9 itu punya saya. Nah, karena saya ini senang sama anak-anak, supaya anak-anak itu bisa mengkonsumsi pempek yang bernilai kalori, mungkin kata Bapak tadi sehat. Jadi pempek kekinian itu bahan dasarnya dari pewarnanya dari buah dan sayur gitu. Sehingga ketika saya masuk di PMI, saya tampilkan nih loh pempek kekinian saya, dan alhamdulillah sudah mendapatkan NIB dan sertifikat halal. Maka dari itu ketika saya masuk di PMI, kemudian 2021 didaulat menjadi sekretaris IPMI Sumsel. Nah, giat kembali Pak Wahyu, Pak Sultan giat kembali untuk bagaimana bisa terus untuk meningkatkan, mengembangkan UMKM yang ada khususnya di IPMI Sumatera Selatan. Gitu loh Mbak Lydia ceritanya. Nah, kita kan tahu nih Bu ya, bahwa pemerintah kan saat ini sedang giat-giatnya, tentunya sangat mendukung sekali dengan tentunya para pelaku usaha kecil menengah ini tentunya. Nah, kalau Bu Rima sendiri ya, peran pemerintah dalam mendukung pelaku UMKM itu seperti apa menurut pandangan Bu Rima sendiri? Kalau menurut saya cukup perhatian dan cukup peduli. Pemerintah sudah tidak kurang untuk bagaimana bisa mensupport, mengembangkan, memfasilitasi sebagai mediasi, memberikan pelatihan, bantuan dan sebagainya. Hanya saja karena masyarakat penduduk ini begitu
konflik dan juga jumlah penduduknya cukup banyak. Mungkin belum merata. Jadi masih banyak juga UMKM yang belum merasa, belum tersentuh. Seperti misalnya bantuan permodalan. Nah, maka di PMI itu turun di situ untuk bisa memfasilitasi, minimal memberitahu, menginfokan, oh kalau di sini kita bisa mendapatkan bantuan berupa bahan. Oh kalau di sini kita bisa mendapatkan bantuan berupa alat-alat yang diperlukan, seperti itu. Jadi kalau bantuan dari pemerintah itu luar biasa. Luar biasa ya, artinya supportnya memang luar biasa supportnya ya. Baik, kita ke Pak Sultan nih, Pak Sultan. Kita pengen tahu nih, tadi sempat bincang-bincang sebelum acara dimulai, Pak Sultan. Kita pengen tahu tugas dari Bapeda sendiri tentunya terhadap pengentasan kemiskinan ini itu seperti apa, Pak Sultan? Baik Bu, terkait tugas-tugasnya pemerintah lah gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara pemerintah ini ada satu kolaborasi, jadi bukan cuma Bapeda sendiri. Dan itu sudah ada, kalau tadi seperti yang disampaikan Pak Wahyu, sebenarnya juga sudah ada satu satu seperti task force lah gitu. Jadi sudah ada SK Gubernur yang mengangkat tim koordinasi penurunan kemiskinan ya namanya, khususnya menyasar untuk tadi yang disampaikan juga terkait kemiskinan yang paling dasar, kemiskinan ekstrim itu. Kami berangkat dari Inpres nomor 4 tahun 2022. Di sana ada kewajiban membentuk. Nah, itu sudah dibentuk tim TKPK-nya. Tim TKPK pun ada di provinsi, juga ada di kabupaten kota yang beranggotakan dari kepala daerah sampai dengan OPD. Nah, Bapeda sendiri kalau ini sebagai sekretaris. Ada TKPK. Jadi kami mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan lah gitu ya dari OPD-OPD yang terkait semua. Biasanya kami akan koordinasikan, kami konsolidasikan terkait juga dengan program-program dan kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti itu. Jadi kan kita mesti ada selalu regulasi terkait program dan kegiatan yang harus dilakukan. Itu berdasarkan surat edaran Kemendagri, sudah ada tagging anggarannya, ada tagging program dan kegiatannya. Nah, kami mengkonsolidasikan ini tujuannya apa? Kami sebagai akselerator. Jadi kan selalu dimonitoring, kita selalu mengevaluasi, kemudian berdasarkan data-data juga yang dari teman-teman BPS ini, dari Pak Wahyu, itu dasar kami berangkat apa sih yang harus dilakukan setelah dilakukan evaluasi, di tingkat apa program yang harus diperkuat. Nah, karena kemiskinan ini juga terbagi dan ada beberapa klaster ya, sehingga kita juga ketika seperti dokter ketika mengobatin kan harus tahu nih diagnosanya apa gitu kan, supaya tepat. Kalau enggak kan nanti enggak tepat. Nah, di sana klaster itu sudah dilihat karena ada data kemiskinan ini, khususnya kemiskinan ekstrim ya, termasuk kemiskinan yang biasa. Itu ada data tadi seperti yang disampaikan Pak Wahyu juga, berasal dari Kemensos, namanya data DTKS. Itu yang punya data by name by address-nya. Nah, kemudian juga ada data dari teman-teman Kemenko PMK terkait data kemiskinan ekstrim. Itu data dari Kemenko PMK. Nah, data dua ini juga dipadankan, jadi artinya tidak berjalan masing-masing. Data dua ini dipadankan juga ketika akan diaplikasikan, data ini juga diverifikasi kembali gitu kan, sehingga dapat dilihat yang sudah mendapatkan bantuan itu jenisnya apa, by name by address-nya ada, sehingga dalam pengelolaan bisa lebih firm gitu ya, lebih fokus seperti itu. Ditahan dulu Bapak, ini nampaknya sudah ada yang ingin bergabung. Pendengar setia kita ingin bertanya dengan narasumber. Oke, kita sapa dulu. Ini ada Mbak Dewi di Prabu Muli, betul ya? Halo, Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam Mbak Nadia, Mbak Lydia ya? Iya, sama Mbak Lydia ini. Oke, Mbak Dewi di Prabu Muli. Silakan Mbak Dewi, pertanyaannya untuk narasumber kita. Ya, selamat pagi kepada Bapak Sultan ya. Pak Sultan, kemudian juga ada Pak Wahyu dan Ibu Rima di sini. Kalau Pak Sultan bagian apa ya? Kalau Pak Sultan dari Bapeda, kalau Pak Wahyu dari BPS. Dari BPS Bu Dewi. Iya, Bu Dewi, silakan. Badan Pusat Statistik ya, Pak. Oh, ini saya mau bertanya dulu ke Bapak Sultan dan juga Bapak
yang satunya tadi Pak Wahyu. Bapak apa? Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyu. Susah diingat ya Bu ya. Pak Wahyu Bu. Iya. Iya. Lebih dulu ke Pak Sultan ya, bagian Bapeda. kemiskinan Pak ya. Iya. Iya. Di desa saya ini Pak ya, di tepatnya Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Prabu Muli Barat ya. Apakah disebut orang itu miskin? Padahal di rumah itu ada motor Pak. Terus ibu yang punya rumah itu janda ya. Nah terus ikut anaknya yang laki-laki. Tapi anaknya itu serba berkecukupan Pak. Ya, apakah masih wajar ibu yang janda tadi mendapatkan bantuan PKH? Ya, soalnya di tempat saya ini masih banyak yang dapat bantuan PKH berupa beras, uang, kan tiap bulannya itu Pak. Sedangkan kami ini yang ya nggak terlalu kaya, seperti tetangga belakang rumah itu, tapi nggak dapat PKH. Ya mungkin karena dulu kami tidak ngusul ya Pak ya, tidak mengajukan usulan untuk mendapatkan bantuan PKH itu. Sedangkan bantuan PKH itu udah lama dan sampai sekarang udah itu tidak dihapuskan, masih terus berjalan Pak. Sedangkan di tempat saya ini ya hampir 100% masyarakatnya ya mampu. Dibilang mampu itu karena tiap rumah itu punya motor Pak. Iya. Ada juga dekat rumah saya ini kan janda juga. Dia ikut anaknya itu kerja di Palembang. Terus istrinya juga kerja. Dia juga punya motor. Tapi masih tetap dapat bantuan PKH yang ibu yang janda tadi yang ikut anaknya tadi. Dekat rumah saya. Iya. Apakah masih wajar ibu itu mendapat bantuan PKH sedangkan anaknya juga punya motor, punya kendaraan ya, penghasilan ya? Kedua-duanya Pak. Baik. Ya kalau bisa, kalau memang dianggap mampu ya tolong dihapuskan saja Pak PKH itu karena banyak yang tidak dapat sasaran Pak. Ya berupa beras, uang itu kan. Baik. Ya belum lagi ya orang-orang yang istilahnya menurut program Wali Kota Prabu Muli yang profesinya seperti guru ngaji, TPA kan, guru ngaji di majelis taklim, yang jaga kuburan, yang terus yang linmas di tempat saya ini semuanya dapat gaji terus meskipun 3 bulan sekali Pak. Ya, jadi menurut saya apakah tidak sebaiknya dihapuskan saja PKH di tempat saya Pak? Baik. Karena rata-rata hampir mampu semuanya punya motor Pak. Oke, baik. Cuman 1-2 kakak yang nggak punya motor. Yang lainnya ada yang punya mobil, punya motor 2 kan. Oke. Ya, Artinya tidak tepat sasaran begitu ya Bu Dewi ya? Tetap jalan. Oke, baik. Bisa ditangkap pertanyaannya Bu Dewi. Ya, Itu saja Bu jadi, Dewi. Ya, menurut saya gimana menurut pendapat Bapak masalah PKH ini Pak, lebih dulu masalah PKH. Soalnya banyak yang masih dapat meskipun mereka itu tiap rumah punya motor semua Pak. Baik, bisa ditangkap Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi untuk partisipasinya. Ya Pak ya. Iya, baik. Sehat selalu Bu. Sehat selalu untuknya Bu Dewi ya. Oke, baik. Mungkin langsung Pak Sultan nanti mungkin disambung juga untuk Pak Wahyu ya. Pak Sultan, ini pertanyaannya Pak Sultan katanya ini dari Desa Talang Batu ya, katanya di Kapak Tengah Prabu Muli Barat. Ada apakah orang tersebut disebut miskin, seorang ibu yang hidup dengan anaknya tapi berkecukupan. Ibu ini janda tapi anaknya berkecukupan, punya mobil, punya motor begitu. Nah, apakah ini sementara dia mendapatkan PKH? Nampaknya tidak tepat sasaran. Ini bagaimana Pak? Apakah ini masih dianggap miskin juga orang seperti ini begitu? Kalau memang itu artinya tidak tepat sasaran mungkin. Silakan mungkin Pak Sultan terlebih dahulu untuk menanggapi. Makasih Bu Dewi atas masukannya ya kalau saya. Karena gini, pertanyaannya kan kita ini kan sesuatu tuh diukur, semuanya diukur menggunakan indikator ukuran ya. Jadi pertama kalau dia dinyatakan miskin atau tidak itu kan ada namanya garis kemiskinan yang tadi disampaikan Pak Wahyu juga terkait itu. Nah kedua memang PR kita juga nih bersama nih sebenarnya di lapangan memang terjadi seperti itu ya, walaupun pasti tidak semua lah, ada beberapa persentase yang memang
itu adalah rasio nilai penyimpangan lah namanya, asal jangan terlalu besar kan, jangan terlalu di luar ukuran. Itu yang harus memang dibenahi kembali. Nah di dalam mekanismenya untuk penerima ini harus tidak bisa dibatalkan modelnya, tapi diusulkan untuk tidak menerima lagi. Tapi kalau dihapus dari database-nya Kemensos itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya nggak bisa dihapus Bu database-nya. Itu yang juga kami pertanyakan sama teman-teman Kemensos. Nah untuk verifikasi ulangnya memang sebenarnya harus usulan dari, kalau di sana kepala desa ya berarti ya, supaya itu tadi diusulkan bahwa kalau memang ukurannya beliau sudah tidak masuk dalam yang untuk menerima bantuan kategorinya begitu ya, kategorinya harusnya bisa mengusulkan nama lain kalau memang dirasa ada yang lebih layak gitu ya untuk menerima bantuan. Nah yang kedua juga memang kita ini harus membangun revolusi mental namanya ya, mindset ya. Karena ya sama lah mungkin ya, secara psikologis orang itu kalau dikasih pasti suka gitu kan, nerima gitu ya, pasti kalau namanya dikasih pasti suka apapun lah bentuknya gitu kan. Nah itu psikologinya, tapi harus dibangun bahwa sebenarnya kalau kita melihat banyak masyarakat kita yang belum menerima gitu ya, bahkan ya kita anggap belum beruntung lah gitu. Nah mereka lah yang sebenarnya harus kita bantu, dan kita yang memang sudah merasa atau cukup mampu gitu ya, walaupun ukurannya per kapita kan itu sebenarnya. Nah harusnya ya sudah, jangan minta ini lagi, jangan mau dikasih lagi gitu loh kan. Sudah, kalau artinya sudah harus kita ada kesadaran juga begitu. Iya harus ada kesadaran, karena kalau dari kesadaran ini justru paling enak gitu. Artinya kan kalau dicari kan susah ini, kalau dicari susah, tapi kalau kita sudah merasa dari berkecukupan ya ini ya berarti nanti bantuannya bisa diserahkan ke yang lain. Artinya harus juga ditingkatkan budaya malu gitu ya Pak? Iya itu. Tapi mekanisme tetap ada. Mekanismenya tetap ada. Artinya tidak bisa dihapuskan begitu saja, tetapi bisa digantikan begitu ya Pak? Iya, artinya database ada tapi dia tidak diberikan lagi. Tidak diberikan lagi. Baik, mungkin silakan Pak Wahyu untuk bisa menambahkan begitu, menanggapi. Ibu Dewi, makasih atas pertanyaannya. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sultan tepat sekali, dan kalau dari sisi BPS bahwa kenapa memang bahwasanya data itu harus terverifikasi dan terupdate dengan baik, itulah fungsinya. Karena jujur bahwasanya data itu kan berkembang ya, kondisi di lapangan itu tentunya sangat dinamis. Orang yang dulunya miskin sudah mulai beranjak naik mampu, yang dulunya bahkan mampu akhirnya menjadi miskin. Memang dalam pengelompokan ada yang sangat miskin ya, kemudian miskin, ada rentan miskin dan tidak miskin. Dan tentunya ini juga kelompok ini nih sangat miskin, miskin dan rentan miskin yang harus kita update, kita jaga gitu, karena itu dinamikanya sangat berkembang di lapangan gitu. Ya betul apa yang disampaikan oleh Pak Sultan tadi, bahwa saat ini memang program-program terkait dengan PKH itu tadi data yang di-refer adalah data kemiskinan mikro yang by name, by address, yang harusnya terverifikasi tadi berdasarkan tadi penciri kemiskinan. Kurang lebih ada 15, masing-masing wilayah beda, sampai 17 kategori. Ada pencirinya, salah satunya tadi konsumsinya, pengeluarannya, kemudian juga terkait dengan aset-asetnya, kemudian juga fasilitas rumahnya, ya. Fasilitas rumahnya itu biasanya kondisi lantainya, kondisi dindingnya, kondisi atapnya, itu juga akan membuat satu penciri kemiskinan. Itu biasanya lantainya tanah, dindingnya dinding kayu biasa gitu kan, ataupun atapnya cuma atap rumbia dan sebagainya. Ada penciri-penciri kemiskinan. Dan Bapak Ibu sekalian, memang selama ini tadi yang disampaikan oleh Pak Sultan, kita masih menggunakan progres ataupun data sebelumnya, yaitu dari Kementerian Sosial dan Kementerian PMK. Dan mereka pun sebenarnya ada periodiknya ketika melakukan proses update itu. Dan pada tahun 2022 akhir kemarin BPS, yaitu tadi
karena kita diminta oleh pemerintah, Pak Presiden, dalam rangka coba mengidentifikasi kembali terkait dengan penduduk-penduduk yang ini tadi miskin by mikro, by mikronya, by mini, by address. Jadi kami sudah lakukan survei namanya bukan survei malah sensus registrasi sosial ekonomi. Dan terakhir kali kita sudah dapat peringkat nih dengan penciri tadi 15 sampai 17. Jadi seluruh Indonesia ini sudah kita peringkatkan dari yang sangat miskin, rentan miskin dan tidak miskin. Dan pada bulan Mei lalu kita lakukan proses FGD, Ibu Dewi ya. Kita lakukan proses FGD, Forum Gus, konsultasi publik. Jadi pada saat itu kita sudah mendapatkan informasi berdasarkan data di satu wilayah terkecil RT. Ini loh Pak RT, jumlah penduduknya di wilayah Bapak. Ya kan? Kemudian berdasarkan urutan klasifikasi penduduknya, coba diskusikan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan lurah. Jadi pada bulan Mei itu BPS sudah melakukan proses identifikasi, verifikasi itu tadi. Nanti kita di situ berdiskusi, berdebat di situ. Oh ini Pak, ini sebenarnya punya aset, punya ini. Itu oke betul ya. Coba kita lihat, kemarin juga kita geotagging, foto rumahnya, foto orangnya. Ini loh orangnya, ini loh kondisi rumahnya, betul nggak? Ya. Tapi tentunya dengan proses FGD itu dan ada bukti fisik dari rumahnya. Dan data itu sudah clear, karena tadi BPS dinaungi undang-undang, nggak boleh menerbitkan data. Merilis data, ini loh Bu Rima, ini ternyata kondisinya begini, ininya rumah tangganya keluarganya, asetnya begini, nggak boleh. Orang miskin golongannya nggak boleh. Makanya kami serahkan ke pemerintah di tingkat pusat, dalam ini ke Bappenas. Nanti Bappenas mengkonsolidasikan di tingkat pusat ya agar data itu bisa digunakan ke depannya. Bagaimana itu tadi untuk berbagai macam program, bukan hanya untuk yang sangat miskin, tapi juga yang miskin, yang rentan miskin, bahkan yang mungkin tidak miskin juga program-program apa tuh yang tepat untuk mereka semua. Jadi memang data ini masih di pusat, nanti program-program selanjutnya ya sementara ini masih menggunakan data itu tadi, data yang lama, ya mungkin tadi Ibu itu yang nggak bisa serta-merta kita cabut ya. Nah, kecuali tadi dengan kesadaran sendiri, nggak usah lah Pak, saya sudah istilahnya dari sisi kemampuan saya juga. Tapi tadi dengan data registrasi sosial ekonomi Bu Dewi, harapannya di semester 2 2023 ini atau di awal tahun 2024 itu akan digunakan updatingnya yang harus kita jaga. Updatingnya. Kadang itu tidak terkontrol dengan baik gitu. Karena dinamis tadi, kan? Ada yang berubah tidak jadi miskin tidak miskin ataupun miskin jadi sangat miskin. Mungkin itu Bu Dewi jawaban dari kami. Ya betul tadi apa yang disampaikan Pak Sultan tidak bisa. Ya, akan tetapi nanti dengan update data yang terbaru, yaitu tadi bagaimana program-program itu tadi sesuai dengan data yang terupdate terakhir dan mungkin lebih akurat ya. Tapi ya tentu saja yang namanya data ada yang namanya error ya. Error tadi ya namanya hanya kebenaran tunggal itu hanya milik Allah gitu ya. Tapi dalam proses-proses berarti. Nah tapi kan yang informasi yang tidak tepat itu tidak mengeneralisir untuk semuanya. Nah, kemudian yang memang ada salah sasaran ya harusnya segera dilaporkan dan untuk tidak menerima bantuan pada saat itu ataupun selanjutnya. Mungkin itu. Iya, kita tahan dulu Pak Wahyu, ini sudah ada yang ingin bergabung kembali nih pendengar kita ya. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Lydia, ketemu lagi. Iya, baik, silakan Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya. Baik, silakan Pak Ahmad Irwan, mungkin untuk bertanya. Assalamualaikum Bapak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang diposkan ini temanya tentang masalah pengentasan kemiskinan ya. Tentang pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan, Pak. Iya, begini. Barusan sepintas Pak di sini kan
Saya sebagai ketua RW lah, maaf ya di sini. Oh iya. Kan tahun ini Pak mendapatkan bantuan rumah kurang lebih RW saya 8 unit. Cuman yang diterima 5 yang 3. Kenapa demikian? Kan dapat bantuan beras sekitar 17.500.000 rupiah itu kan. Sedangkan yang 15 jutanya itu adalah bukan dikasih uang tapi berupa barang. Iya. Nah, kenapa yang tidak diterima Pak? Karena mungkin dia itu adalah tidak punya untuk melanjutkan. Justru yang diterima itu ada yang ya nekat saja, cuma nanti aja. Tapi di sini Pak, saya mau tanya, kan kadang-kadang dikasih barangnya juga, nah pihak petugas di lapangan ada yang bermain dengan pihak pengadaan itu barang-barang. Saya seperti begini, saya sering disampaikan, harga kusen umpamanya, kusen yang seharusnya ini nyata Ukurannya nomor 2. Nah itu ya yang saya perhatikan Pak, dari pihak yang misalkan sobat cross check ke lapangan. Boleh kita bermain dengan bisa pihak material karena mungkin dia saya juga paham lah soal itu Pak, sahabat juga paham ya. Tapi di sini janganlah terlalu ini menyoal karena udah segitu udah kalau walaupun misalkan uangnya itu langsung dikasihkan, tetapi ini bermain dengan, nah itu yang perlu ditertibkan Pak di sini. Jadi seolah-olah kami pun juga selaku ketua RW hanya cuman kebagian keluhannya masyarakat dan begitu. Sedangkan di dalam mana RT dan RW Pak, dalam setiap ada bahan apapun juga sesungguhnya paling kenapa demikian? Kalau nanti tidak tepat sasaran, RT dan RW yang selalu di pojokan tidak baliklah gitu. Yang memang kalau saya begini misalkan Pak, ini si A layak diajukan RT dan RW ternyata sudah sampai si A jadi Anda seperti itu. Jadi saya memohon kepada pihak yang berkaitan, tertibkanlah petugas di lapangan. Bukan tidak boleh, silahkan itu hak dia. Cuman jangan sampai misalkan memberikan merah A, jadi yang keluarkan B itu banyak yang mengeluh tentang masalah pembayaran. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan. Mungkin Pak Sultan nanti baru Pak Wahyu lagi untuk bisa menanggapi. Ini pertanyaannya cukup menarik. Ini mungkin segelintir lah mungkin ya. Kalaupun ada oknum mungkin yang melakukan hal tersebut. Silakan Pak Sultan. Baik, ini wilayahnya di mana ya Pak Ahmad Irwan? Dia di Bandung Timur. Bandung Timur, iya. Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Orang Bandung ini. Karena pendengar siaran kita sampai ke luar kota. Oke, jauh juga ya. Iya. Kalau kami di sini Pak Irwan, khususnya di Sumatera Selatan, ya mungkin model bantuannya berbeda Bu. Ya. Karena itu kan bisa juga dari kebijakan pemerintah daerahnya. Iya, betul. Nah mungkin urun rembuk lah gitu ya kira-kira. Kalau seperti itu sebenarnya ya susah ya, tadi kita bicaranya oknum kan gitu kan. Iya. Ya adalah mungkin 1-2 yang mengambil keuntungan walaupun harusnya tidak benar. Nah kan mekanisme sebenarnya juga sudah ada Pak Irwan ya. Artinya gini, kalau kita merasa itu memang tidak tidak benar gitu, ya harusnya jangan diterima seperti itu. Kan ada mekanismenya, dia juga akan gelagapan kalau misalnya nanti itu tidak diterima. Tapi kalau kita terima artinya ya kita menerima juga apa yang menjadi kecurangan kan seperti itu. Nah, jadi artinya masyarakat boleh ya untuk mengatakan boleh Bu, boleh gitu ya? Kita bisa komplain karena kan ini kan ada sistemnya, ada mekanismenya. Jadi ya kalau memang kita laporkan ya dia sendiri yang jadi petugas lapangan akan rugi gitu kan. Artinya ya akan bisa sampai ke pemecatan gitu kan. Ya asal kita jangan takut sebagai penerima, jangan mau ditakut-takutin juga kan. Nanti kamu nggak nerima lagi, nggak ada mekanisme dia yang menentukan. Karena mekanisme ini biasanya dimulai dari bawah. Jadi misalnya di kota dia usulan dari RT RW-nya seperti itu kan. Kalau di desa dia usulan dari kepala desanya seperti itu. Nah sampai naik ke atas baru nanti ditentukan. Nah memang kalau kita nggak menafik lah gitu kan, tidak menafikan bahwa memang ada seperti tadi ada errornya juga. Petugas lapangan tidak semuanya baik gitu kan, mungkin dari 100 ada 1-2 yang seperti itu mencari keuntungan. Nah kalau saya sih seperti itu Pak, harusnya dilaporkan saja kalau memang, tapi harus dengan bukti-bukti ya, jangan kita mengira-ngira juga nanti kan misalnya kualitasnya nggak pas nih, bukan seperti ini kualitas. Nah tapi kita harus tahu benar bahwa kualitas yang akan diberikan
itu seperti apa. Jadi jangan jadi bumerang juga kepada orang yang melaporkan. Mungkin itu kalau dari saya, Bu, ya. Baik, mungkin silakan Pak. Mungkin kalau terkait tadi sudah tepat apa yang disampaikan Pak Sultan, karena beliau juga tentunya secara teknis juga memahami bagaimana proses pelaksanaan ketika bantuan itu turun ke lapangan ya. Mungkin dari sisi BPS-nya hanya mencermati terkait bagaimana memang selama ini ada satu ketakutan ya, pemimpin wilayah di daerah terkecil, RT lah atau RW gitu. Ketika dikomplain masyarakatnya gitu, seakan-akan tanggung jawab mereka gitu. Padahal kami base-nya tentunya berawal dari data tentunya. Makanya kadang mungkin di beberapa wilayah ya, ada yang justru karena ketakutan harusnya masyarakat satu keluarga misalkan mendapatkan 10 kilo lah misalkan itu. Ya, karena mungkin dikomplain sana sini sehingga karena nggak mau repot udah kita bagi aja 5 kilo gitu kan supaya rata aja. Padahal sebenarnya peruntukan ketepatannya itu kan tadi harusnya menyalahi aturan ya. Karena program yang kita berikan misalkan tadi 10 kilo beras, kemudian ada minyak goreng. Ketika mereka fokus pada satu keluarga, harapan itu tadi dengan sejumlah itu mereka bisa mendapatkan konsumsi yang layak tadi untuk mendapatkan tadi misalkan dari sisi makronya 2100 kalori lah. Tapi kalau memang dari 10 kilo dikurangi 5 kilo, ya kapan nyampenya? Nyampe 200, iya, akhirnya yang miskin tetap ya? miskin gitu kan. Nah kemarin sebenarnya pada saat Reksosek itulah kenapa bahwasanya tanggung jawab itu tidak dibebankan kepada aparat RT atau RW karena melalui mekanisme forum konsultasi publik yang dihadiri oleh RT, RW, lurah, ya, kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga tanggung jawabnya kita bersama. Identifikasi orang yang kemarin sudah kita peringkatkan, keluarga A, B, C, D, misalkan dalam satu RW ada 60 kakak gitu. Ini loh kondisinya. Kesepakatannya ya bukan kesepakatan, tapi kesepakatan base data gitu. Ini menunjukkan rumah tangga ini, keluarga ini miskin. Oh ini Pak, kok ini ada yang ternyata harusnya miskin, tidak miskin ini Pak, kita tarik ke bawah gitu. Nah kita tadi bandingkan dengan datanya, dengan kondisi rumah. Oh ya betul, tepat, ada kesalahan misalkan itu. Sehingga itu tadi pembebanan tanggung jawab itu bukan kepada aparat tadi RT, RW, karena jujur mereka yang berada di lapangannya, tentunya warga kan nggak mau pusing kadang kan, tapi dengan tanggung jawab yang sama juga tentunya dengan memberikan pencerahan. Nah, ini kami juga bersyukur nih kepada Pro 1 RRI dengan adanya forum ini ya, mencerahkan masyarakat gitu kan. Itu tadi ada awareness ya, kemudian juga ada kepedulian. Kalau memang nggak sesuai, nggak mau kita terima gitu, jangan. Karena itu nanti akan komplain terus-menerus kan gitu, malah nanti rumahnya baru 1 tahun 2 tahun udah hancur lagi gitu, karena tidak sesuai dengan spek yang memang harus diberikan itu. Jadi itu tadi mungkin betul tadi yang tepat sekali yang disampaikan Pak Sultan ya, harus aja keberanian, tapi dari sisi BPS terkait bagaimana data itu nanti diambil prosesnya sehingga tanggung jawabnya tidak melekat pada satu orang, tapi ada satu kelembagaan. Nah, karena setelah selesai forum FKP kemarin, tanda tangan bersama, baru menyetujui RT, tokoh masyarakat, lurah, desa, ya, itu tanggung jawab bersama terhadap identitas ataupun identifikasi dari penduduknya atau masyarakat. Mungkin itu. Iya, itu tadi untuk Pak Ahmad Irwan ya, jawaban yang luar biasa dari kedua narasumber kita. Saya kembali ke Bu Rima selaku pelaku UMKM nih Bu Rima. Kita pengen tanya nih Bu Rima sendiri sebagai pelaku UMKM, kendala apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh pelaku UMKM ini dalam mengembangkan usaha dan dalam rangka menjadi bagian dalam pengentasan kemiskinan? Ya, sebetulnya Mbak Lydia, hadirnya UMKM ini salah satu untuk meminimalisir angka kemiskinan. Meminimalisir. Solusi yang tepat bagi kita karena kita tergabung di pengusaha muslimah. Ya, artinya ibu-ibu muslimah yang memiliki usaha minimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya itu sudah terpenuhi.
Karena kalau kita lihat di UMKM itu relatif ya Pak ya, pemahaman tentang kemiskinan itu. Jadi kalau bagi ibu-ibu pengusaha, mereka itu beranggapan miskin mereka belum bisa mencukupi kebutuhan hidup dia dalam satu hari. Apalagi 1 bulan gitu. Sehingga IPMI UMKM ini hadir untuk memberikan solusi gitu. Bagaimana seorang ibu yang notabene dia tidak harus menjadi wanita karir di luar, tapi dia bisa cukup di dalam rumah sehingga rumah tangganya tetap berjalan dengan baik. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan usaha home industry. Nah, ini yang kita lakukan sehingga sedikit demi sedikit di kita IPMI ini timbul beberapa banyak pelaku-pelaku usaha yang tadinya masih malu untuk meminta penjelasan minimal bagaimana sih untuk mendapatkan modal Mbak gitu kan. Nah, saya bilang kalau untuk usaha kecil-kecilan tidak harus modal yang besar, dimulai dari modal kecil dulu 50.000, 100.000. Nah, ketika kita sudah ada usaha, kemudian usaha itu berkembang kan orang akan melihat, baru bisa dana itu akan terkucur gitu. Nah, IPMI hadir untuk bisa memfasilitasi gitu loh. Jadi kalau untuk jadi tidak bisa simsalabim begitu ya, langsung bisa simsalabim gitu. Apalagi kalau kita selaku usaha kecil ini, kita yang mirisnya khususnya ibu-ibu nih ya, baru 1-2 kali mencoba berjualan atau misal membuka warung itu nggak laku, udah langsung kecil hati, menyerah gitu. Padahal orang yang sampai 5-6 tahun baru bisa berhasil seperti yang pedagang pisang goreng gitu sampai yang sekarang di mana. Nah ini. Jadi kita juga kiblatnya masih ke Jawa juga nih kalau kita ini. Tapi kalau kita lihat di Palembang ini cukup antusias ya, terutama ibu-ibunya yang memang kami lihat dan sudah punya wadah komunitas yang begitu banyak di Palembang ini. Contohnya saja komunitas pempek Palembang itu kan sampai 200-an pelaku usaha gitu loh. Nah, tinggal kita memanagenya, memberi pemahaman gitu, memberi pemahaman untuk bersungguh-sungguh di dalam melakukan satu usaha gitu, supaya UMKM yang labelnya kemarin direndahkan atau dikesampingkan sekarang naik kelas atau menjadi UMKM unggulan gitu. Ini mungkin salah satu cara ya Pak ya untuk mencegah kemiskinan itu tadi, memperkecil. Jadi mungkin kalau misalnya langsung mengubah simsalabim dari miskin tidak punya menjadi kaya seperti yang tadi yang punya mobil dan sebagainya, ya tidak bisa seperti itu. Itu kembali dia. Baik, terima kasih Bu Rima. Kita ke Pak Sultan kembali nih. Pak Sultan, ini ada pertanyaan dari WhatsApp Perusahaan Palembang. Assalamualaikum Bapak Ibu narasumber, saya Budiah di Bukit mau bertanya, apakah UMKM dapat dijadikan cara untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia? Silakan mungkin Pak Sultan untuk menanggapi. Baik, terima kasih Bu Diah tadi dari Bukit. Ya, kalau saya melihat sangat bisa Ibu. Malah sebenarnya itu adalah kolaborasi yang baik gitu kan dari UMKM, bagaimana misalnya mengarahkan dari data-data ya, kalau kita kan mainnya basisnya data, dari data-data wilayah-wilayah yang punya kemiskinan gitu kan. Nah, UMKM ini mengadakan pelatihan yang juga menyertakan itu tadi teman-teman yang belum beruntung gitu. Jadi mereka juga masuk dalam pelatihan itu. Karena kan kalau dari secara aturan agak susah Bu. Karena ada nilai yang harus dipenuhi ketika UMKM itu akan melakukan kegiatan. Nah, kalau mereka dimasukkan seperti itu kan mereka tidak termasuk sasaran yang bisa dilatih. Nah, tetapi kalau seperti tadi ketika mengadakan pelatihan UMKM-nya ada di daerah yang bisa mengikutkan teman-teman itu di dalam pelatihan itu bisa, sangat bisa Bu, akan menurunkan kemiskinan. Nah juga kan program-program ini juga, karena kemiskinan ini juga ada di desa dan ada di kota. Gitu kan. Nah kemarin juga dari teman-teman Dinas PMD ini melatih beberapa aparat lah, dari kepala desanya, sekretaris, kemudian kepala BPD-nya, itu dilatih untuk membangun kewirausahaan dan BUMDes-nya. Jadi BUMDes itu menjadi wadah nantinya. Sedangkan itu aparatnya melatih untuk kewirausahaan masyarakatnya. Ini samalah seperti konsep tadi ya sebenarnya. Kalau di kota mungkin lebih kepada UKM ya, seperti itu yang bisa dibangun. Nah, jadi ini merupakan salah satu solusi begitu? Salah satu solusi yang sangat
yang sangat diharapkan malah sebenarnya, karena kerjasama dengan ini kan nggak bisa cuma pemerintah saja, tapi dengan stakeholder juga, seperti dari perusahaan-perusahaan juga bisa memberikan dana-dana CSR untuk seperti itu. Nah, yang penting kita punya konsep bagaimana kita mau mengadakan atau memberikan pelatihan gitu ya, mungkin juga dengan permodalannya sebagai tanggung jawab sosial mereka gitu kan. Nah, ini yang kita dorong seperti itu. Baik, Pak Wahyu, saya tergelitik untuk bertanya tentang yang namanya kemiskinan ekstrim. Mungkin ini banyak kita dengar, tapi masyarakat tidak terlalu paham nih yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim itu seperti apa gitu. Ya, jadi tadi juga disampaikan sudah sama Pak Sultan terkait dengan angka kemiskinan tadi di level 11,78. Itu kan kemiskinan makro. Di situ ada clustering kan, clustering yang memang kemiskinan itu disebabkan oleh kemiskinan yang di level bawah, kerak-kerak kemiskinan. Wah, karena ada mungkin juga gitu mendasar ya? karena faktor mendasar, ya? budaya, pendidikan gitu ya. Kemudian juga di level menengahnya ada yang mungkin mereka sebenarnya punya pekerjaan, tapi pekerjaan itu tidak mencukupi pendapatannya gitu. Kemudian juga tidak punya kecukupan modal gitu. Nah, kemudian juga ada satu wilayah-wilayah yang memang di sana aksesnya kurang sehingga menyebabkan ada kantong-kantong wilayah kemiskinan. Makanya tadi program-program kemiskinan juga harusnya tepat menyasar sesuai dengan klasternya, klasifikasinya. Nah, terkait dengan kemiskinan ekstrim itu adalah kemiskinan yang di kerak bawah. Kalau ukurannya adalah, karena ini ekstrim adalah standarnya internasional, itu pengeluarannya $1,9 tapi purchasing power parity. Jadi ini yang perlu juga agak angka yang perlu dipahami juga gitu. Ini $1,9 bukan berarti pengalinya 15.000 ya, karena purchasing power parity berdasarkan angka-angka ukuran lah. Jadi kurang lebih sekitar pengeluaran orang yang di bawah 300.000 ya. Itu orang yang mendapatkan klasifikasi kemiskinan ekstrim. Nah, kemiskinan ekstrim karena mereka tadi faktor budaya, pendidikan yang harus disupport dari nggak mau harus dicekoki ya, ini loh dikasih bantuan langsung ya supaya mereka mendapatkan tingkat konsumsi yang layak gitu. Sementara untuk yang kemiskinan lain bisa didekati dengan tadi bagaimana pendekatan mereka diberdayakan secara UMKM sehingga mereka punya satu pemahaman, bisa berusaha sendiri, jadi mereka bisa terentas kemiskinannya. Tadi dari program-program pemerintah yang untuk mempersempit kantong-kantong kemiskinan ya infrastruktur. Kadang kan di desa mereka sebenarnya punya lahan, kemudian punya usaha, tapi karena bagaimana akses pasarnya ketika mereka panen harganya, terus kemudian mereka juga mau membawa ke pasar kesulitan, menjadi kantong-kantong kemiskinan yang disebabkan oleh infrastruktur sehingga pendekatan pemerintah masuk di situ gitu. Dan Bu Lydia, maaf ini sedikit saya informasikan. Tahun ini BPS sedang melakukan pendataan lengkap terkait dengan koperasi UMKM. Harapannya itu mengidentifikasi seluruh pelaku-pelaku UMKM, tadi yang mikro, kecil, menengah. Harapannya itu teridentifikasi, kemudian dia sektor usahanya apa, skala usahanya apa, sehingga nanti pemerintah punya satu direktori yang tepat, yang betul mana sih pelaku usaha rumah tangga, sehingga nanti berbagai program akan disasar ke situ. Karena selama ini ya base data untuk UMKM kan tadi yang disebutkan Ibu sebenarnya banyak, dan jujur tadi betul pelaku UMKM itu
Programnya lebih clear, lebih terukur, lebih jelas sehingga pengentasan kemiskinan ke depannya lebih bisa baik lagi dan kemiskinan di Indonesia bisa semakin menurun. Amin. Baik, silakan Pak Sultan sebagai closing statement, pesan dan juga harapannya. Baik, kalau saya sih cuma 2 Bu sebenarnya. Apa tuh? Ayo. Pertama kesadaran. Kesadaran. Yang kedua gotong royong. Oke. Karena kita tidak bisa menyelesaikan ini sendiri. Artinya konsep dasarnya kalau aturan kan sudah ada, regulasi pelaksanaan sudah ada, by data sudah ada. Nah sekarang bagaimana kesadaran dari masyarakat juga gitu kan? Yeah. Harus kalau tahu, oh saya melihat ini harus menerima, itu harus dilakukan gitu. Atau tidak menerima itu harus dilakukan juga. Kemudian gotong royong itu tadi, pemerintah daerah, kemudian mungkin pihak swasta, pelaku-pelaku bisnis, usaha, karena semua itu terkait gitu kan. Harus saling bergandengan tangan. Iya, harus saling bergandengan tangan, termasuk juga menurunkan inflasi nih PR. PR-nya harus selalu dijaga karena begitu ada inflasi akan ada yang jatuh miskin seperti itu. Jadi banyak hal sebenarnya itu tadi yang diperlukan gotong royong. Mungkin itu saja, makasih. Baik, terima kasih untuk tentunya ketiga narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang dalam dialog pengentasan kemiskinan Palembang Bisa bersama RRI Pro 1 Palembang di kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk tentunya informasi yang luar biasa. Kemudian juga literasinya ini semakin mencerdaskan tentunya buat kita sendiri dan juga untuk para pendengar kita ya. Dan kita tentunya bersama-sama seperti yang dikatakan Pak Sultan tadi, kemudian juga yang dikatakan Pak Wahyu dan Bu Rima, saling bergandengan tangan untuk tentunya bersama-sama mengentaskan kemiskinan ini. Tidak ada yang tidak bisa apabila kita bersama-sama begitu ya. Baik, tidak terasa akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kebersamaan kita. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Palembang